Keluargaku semua yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa berkarya kepada seluruh ciptaannya. Sungguh agung kuasanya, rahmatnya abadi, bagi Dialah hormat dan kemuliaan. Keluargaku semuanya, sebelum kita memasuki ibadah ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Tanggalkanlah segala bebanmu. Marilah kita saat teduh sejenak. Ibadah Minggu Trinitatis hari ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1-4. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Tritunggal, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau menciptakan kami menjadi ciptaan baru dan menguduskan kami dengan anugerah dan kasih-Mu yang maha besar. Lindungilah kami setiap mengalami bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami bila dalam kesusahan. Tolonglah kami bila kami terjatuh, dan tuntunlah kami hingga kami masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga, baik dalam hidup ini maupun setelah meninggalkan dunia ini. Di surga nanti, kami akan memuji Engkau dengan hati dan bahasa kami yang baru, yang Engkau anugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan pengganti hukum Taurat
yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Keluargaku yang saya kasihi, marilah kita berdoa mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Tritunggal, pada saat ini di dalam kerendahan hati kami sujud di hadapan-Mu, mengakui segala keberdosaan kami. Kami insaf bahwa perbuatan kami sering mendukakan hati Tuhan. Perilaku kami sering tidak mencerminkan hidup yang telah diselamatkan. Buah-buah roh sering sirna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami tidak menutupi keberdosaan kami. Oleh karena itu kami datang bersujud di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Tolonglah kami, Tuhan umat-Mu ini. Sucikanlah segala dosa kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita dengar berita anugerah, janji Tuhan mengampuni dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai epistil yang tertulis di Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Beginilah bunyinya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat yang ketiga. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus berjelma, ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ingat lagi lautan kasih-Ku serah. Marilah kita secara bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 4. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tema pada hari ini di Minggu Trinitatis Hasitolusa Daum diangkat kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan, kata kemuliaan itu hanya berasal dari Allah. Kata kemuliaan berasal dari Allah, dari surga yang ada di atas, bukan ada di dalam dunia ini. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa kemuliaan Allah ada nyata di dunia ini. Kenapa itu bisa kita lihat? Kenapa itu bisa kita ada di dalam dunia ini? Sedangkan kemuliaan itu berasal dari Allah. Ini dapat kita lihat dari penciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terlebih pada penciptaan manusia yang terdapat dalam teks khotbah kita pada saat ini. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hasitolusa Daum Trinitatis dapat kita lihat bahwa Allah yang jamak, yang menyatakan bahwa dia punya jamak kejamakan, Allah yang Tritunggal, yang mengatakan kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada rancangan istimewa, ada rancangan khusus dalam penciptaan manusia dibandingkan dengan penciptaan dengan tumbuh-tumbuhan ataupun ciptaan Allah yang lainnya di dunia ini. Bisa kita lihat dalam penciptaan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, tidak ada dikatakan baiklah kita menjadikan. Tetapi dalam penciptaan manusia pada saat ini, pada pasal ini, ayat ini dikatakan ada rancangan, ada keistimewaan dalam perancangan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia, ada ajakan, ada rancangan, ada keistimewaan yang dapat kita lihat di sana. Rancangan seperti apa yang dapat kita lihat, yang dapat kita ketahui dalam perencanaan penciptaan manusia? Rancangan seperti apa yang dibuat oleh Allah, yang dia katakan baiklah kita menjadikan manusia. Rancangan yang dilihat di sana adalah menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita ataupun gambar Allah, jangan kita pahami seperti yang dipemahaman di dunia ini, gambar wajah ataupun secara jasmaniah. Bukan hal itu yang dimaksud, tetapi gambar Allah yang ada dalam diri manusia, dalam penciptaan manusia itu dapat kita lihat adanya sifat-sifat Allah yang telah ada dalam diri manusia itu. Gambaran Allah, rupa Allah, sifat-sifat Allah ada di dalam diri manusia. Yang pertama yang mau kita lihat di sana seperti apakah kemuliaan Allah yang telah ada di dalam kehidupan manusia, dalam diri manusia ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yang pertama di situ kita lihat adalah penciptaan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sana diciptakan Allah manusia menurut gambar yang seperti apa. Dan kalau kita melihat dalam penciptaan manusia di dalam pasal Kejadian 2 ayat 7, di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang dihembuskan oleh Allah? Napas Allah dihembuskan ke hidup manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Satu hal yang kita lihat di situ adalah kemuliaan ataupun gambaran Allah yang ada dalam diri manusia itu adalah roh Allah. Allah adalah roh. Allah adalah roh. Dikatakan
ayat 2, Allah adalah roh, karena itu kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh Allah yang ada dalam diri manusia. Allah adalah roh. Bagaimanakah roh? Roh tidak dapat dilihat oleh manusia. Karena itu manusia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita, penyembahan kita, kehadiran kita di tengah-tengah di hadapan Allah yang adalah sifatnya adalah roh harus benar-benar di dalam kebenaran dan ketulusan. Ibadah kita bukan untuk orang lain. Ibadah kita bukan untuk hanya dilihat orang. Ibadah kita harus tulus, ikhlas. Ibadah kita harus berasalkan seperti sifat Allah, harus dalam kebenaran. Tetapi kalau kita melihat ibadah kita pada saat ini, ibadah yang kita lakukan tidak berada dalam kebenaran, roh dan kebenaran. Padahal dalam roh dan kebenaran kita harus mendatangi Allah dalam kebenaran dan roh yang tidak dapat kita lihat. Tetapi ibadah kita hanya untuk orang lain, hanya untuk bermegah-megah, tidak ibadah yang seperti diinginkan oleh Allah. Dalam masa Covid pada saat ini, kita menginginkan ibadah di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah peribadahan kita di rumah Allah yang kudus. Tetapi pertemuan persekutuan kita, ibadah kita yang benar-benar diinginkan oleh Allah adalah di dalam roh dan kebenaran. Saat ini dalam masa Covid ini, bagaimanakah ibadah kita yang telah kita lakukan? Apakah ibadah kita sudah benar-benar dalam roh dan kebenaran? Apakah kita merasa bahwa kita beribadah baru benar-benar beribadah ketika kita berada dalam gereja? Apakah kita ketika beribadah di tengah-tengah rumah roh Allah tidak melihat kita dan tidak akan mendengarkan kita? Yang jelas pada saat ini, kehadiran Allah dalam roh dan kebenaran tidak dapat kita lihat, tetapi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak main-main, tidak menyepelekan ibadah kita, tidak untuk patah-patah mahal, tetapi untuk penyembahan kita kepada Allah, kita ingat harus dalam roh dan kebenaran. Yang selanjutnya yang kita lihat adalah sifat Allah yang diberikan kepada diri manusia yang ada yang harus kita lakukan dan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu adalah Allah adalah kudus. Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan dalam 1 Petrus 1 ayat 16 ada perkataan bahwa kita harus kudus karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Kudus, istimewa, diasingkan, dipapulik, dipabadia. Bagaimana kita orang-orang berdosa berpersekutuan dengan Allah yang kudus? Dosa dan kekudusan itu tidak dapat bertemu, tidak dapat bersekutu. Manusia yang berada dalam dosa tidak dapat bersekutu dengan Allah yang kudus. Tetapi Yesus telah datang ke dunia ini ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Karena Allah tidak menginginkan manusia itu berada dalam keberdosaan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Allah Bapa ke tengah-tengah dunia ini menyelamatkan, menguduskan kita untuk selama-lamanya. Karena hanya dengan kekudusan ada boleh persekutuan dengan Allah. Allah itu kudus. Kita dituntut pada saat ini adalah untuk hidup kudus, badia, pulik, istimewa kehidupannya dibanding kehidupan di dunia ini. Bagaimana yang hidup kudus, tidak melakukan haur muson, haramunon, alai, habadiado, nanai sipatari dahonota, Allah nunga diparbadiai dari Yesus Kristus kita. Hal yang ketiga yang dapat kita lihat adalah sebagai sifat Allah
adalah Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih itu adalah sifat Allah. Karena kasihnya atas manusia, dia datang ke tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kita. Kalau kasih Allah tidak ada, kita akan berada dalam kematian. Kita akan berada dalam hamaguan, keberdosaan, dan kita akan berada dalam kematian selama-lamanya. Tetapi kasih Allah telah dinyatakan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, semua orang membutuhkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Kalau tidak ada kasih, tidak akan ada kedamaian dan kehidupan. Yang ada hanya keberdosaan dan kekacauan hidup, ketidaktenangan, pemberontakan, dan peperangan. Itu yang akan terjadi. Penjahat sekalipun menginginkan kasih di tengah-tengah kehidupan. Dan saat ini pernyataan ataupun sifat Allah yang ada dalam gambar diri kita, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, berarti kasih Allah itu juga harus nyata, harus ada dalam kehidupan kita, dan harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah pernyataan Allah, perintah Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, selanjutnya dalam teks khotbah ini, setelah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, berikutnya dia mengatakan, lalu berkatalah, setelah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Roh Allah telah menghidupkan manusia. Sifat-sifat Allah yang adalah roh sudah ada dalam diri manusia, dan kekudusan itu juga harus ada dalam kehidupan manusia. Dan selanjutnya sifat Allah yang adalah kasih, yang menghidupkan manusia, yang memberikan kedamaian ke dalam hidup di dunia ini. Dan selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, Allah memberkati mereka. Allah memberkati manusia yang diciptakannya, memberkati dan menyatakan kemuliaannya melalui roh dan kebenaran, melalui kasihnya dan melalui kekudusannya, dan terlebih dalam melalui sifat kasih yang telah ditanamkan dalam diri manusia. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Karena itu kita jangan takut untuk melakukan kekudusan. Jangan takut kita melakukan kasih. Jangan takut kita menyatakan kebenaran. Karena itu adalah sifat-sifat Allah. Karena kasih, karena Allah telah memberkati kita. Memberkati kita. Untuk apa Allah memberkati kita di tengah-tengah dunia ini? Agar semua ciptaannya terpelihara, agar semua ciptaannya tertata dengan baik. Karena hanya melalui ciptaannya lah kemuliaan Allah dapat dinyatakan dan dapat dilihat oleh dunia ini. Saudara-saudara dikasihi dalam Kristus Yesus, kalaupun pada saat ini kita berada dalam situasi kesulitan, situasi kekhawatiran, situasi kegambangan hidup karena yang terjadinya COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, bahkan di tengah-tengah negara kita pada saat ini, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tapi harus kita ingat kesetiaan kita untuk melakukan apapun yang menjadi perintah Allah untuk menjaga dan memelihara dunia ini. Kehidupan kita boleh kalau kita boleh melakukan kesetiaan kepada Allah dan peraturan. Kesetiaan yang harus kita lakukan pada saat ini adalah
menjaga kesehatan, menuruti anjuran pemerintah untuk tetap melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, sudah harus kita lakukan mulai pada saat ini, karena perubahan kehidupan ataupun yang sudah kita dengar dengan istilah new normal. COVID akan berjalan, akan ada selalu dengan bersama-sama dengan kita. Tapi keselamatan, kehidupan kita boleh kita jaga. Stamina kita harus kuat dengan melakukan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Tuhan akan selalu memberkati kita dan akan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Nyatakanlah kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia dengan melakukan kesehatan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita lakukan kesetiaan kita melalui aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Dengan itu Tuhan telah memakai pemerintah kita untuk menyatakan keselamatan bagi kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi Firman-Mu berkatilah. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Melalui firman-Mu Engkau telah menyatakan kemuliaan bahwa dalam diri kami, dalam diri ciptaan-Mu, semua ciptaan-Mu adalah menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami sebagai manusia yang telah Kau perintahkan sebagai ciptaan yang paling tertinggi dari ciptaan-Mu ya Tuhan, Engkau telah berikan kekudusan, Engkau telah berikan kasih, Engkau telah berikan napas kehidupan dan roh kehidupan. Itu yang membuat kami boleh hidup dan menjalani kehidupan ini. Karena itu ya Tuhan, Engkau telah perintahkan kami untuk memelihara semua ciptaan, menata dan mengatur semuanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami dapat beroleh sukacita dan berdamai dengan sesama kami dan semua ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kuatkan kami senantiasa agar diri kami sebagai ciptaan yang tertinggi di tengah-tengah dunia ini dapat menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Yakinkan kami senantiasa bahwa hanya Engkau yang memberkati kami. Karena itu kami tidak khawatir dan tidak takut melakukan apapun di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat situasi negara kami yang telah mengalami wabah virus corona pada saat ini. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan, dan Engkau yang senantiasa menguatkan kami. Berikan kami senantiasa kesehatan agar kami dapat melawan COVID-19 yang telah mewabah di tengah-tengah negara kami. Berikan kesetiaan kepada kami ya Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena Engkau telah memakai pemerintah kami untuk membuat suatu kesehatan bagi kami dan juga menyatakan kemuliaan melalui aturan peraturan yang telah mereka tetapkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para medis,
para dokter dan semua para pejabat pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau senantiasa menguatkan mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan kami yakin ya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa yang penuh, yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak untuk selalu menjadi berkat. Dalam Kristus Yesus, terimalah kami dan doa kami ini. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi gurun riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah di rumah tangga kami masing-masing. Biarpun kami beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Engkau menyertai kami di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepadamu, kiranya Engkaulah yang memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat memerintah dengan bijaksana, menentukan yang terbaik kepada masyarakat, negeri kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, di tengah-tengah wabah yang melanda dunia saat ini, pandemi COVID-19, yang membuat kami harus beraktivitas secara terbatas. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas kepada kami. Jamah dan pulihkanlah setiap yang menderita penyakit virus corona saat ini ya Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu, Engkau tanggalkan penyakit dari tubuh mereka ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesabaran kepada para medis yang menangani penyakit mereka ya Tuhan. Agar mereka kuat dan senantiasa sabar untuk merawat saudara-saudari kami yang sedang dilanda penyakit itu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga mau berdoa buat warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, jadikan itu menjadi saluran berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, pimpin para warga jemaat-Mu itu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sehingga apapun yang mereka lakukan saat ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa,
yang Maha Pengasih. Pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kiranya Engkau menghapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kasih karunia yang akan Engkau berikan kepada kami tidak terhalang. Jangan kehendak kami yang jadi ya Bapa, kehendak-Mu jadilah atas kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu rohani Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom.